Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu Pak Hatta bilang Ustadz, saya bilang ke Pak Mahdi, saya ini Ustadz Indomie. Loh, kenapa Indomie? Iya, instan. Dalam waktu satu hari bisa jadi Ustadz. Mungkin rekor ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menjalani ibadah puasa, menjalani sholat zuhur berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Salawat dan salam kepada kita Rasulullah SAW. Yang kami hormati Bapak Direktur Kabupaten Beliau Semarang, Bapak Wakil Direktur, Bapak Ketua Senat, Bapak dan Ibu para hadirin jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sebenarnya nggak bingung untuk menyampaikan apa yang materi yang itu. Tapi alhamdulillah pagi tadi saya dapat bocoran. Nah, karena hubungannya ini sama wakil direktur bidang 2 gitu ya. Tentunya kan nggak jauh-jauh dari duit gitu ya. Nah, tinggal kita pilih. Ini yang saya sampaikan dulu, yang senangnya dulu apa yang pahitnya? Pahit dulu ya. Pahit. Sebenarnya nggak pahit. Ya karena ini apa ya? Sebenarnya perintah. Jadi saya buka catatan dulu. Jadi perintahnya itu apa? Perintahnya itu adalah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Jemaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, sehingga banyak kaum muslimin di seluruh dunia berlomba-lomba pada bulan ini untuk melakukan banyak amal kebaikan, meningkatkan ibadah yang pada ujungnya itu adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Merugilah orang-orang yang ketika bulan Ramadan ini sudah meninggalkan kita, tapi belum mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentunya sangat merugi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang sahabat paling mulia. Jadi akhlak Abu Bakar ini kan kita mengakui bahwa akhlak beliau terbaik setelah Rasulullah SAW. Nah, suatu hari beliau menjumpai Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasul, ajarkan kepada saya suatu doa, di mana doa itu bisa saya pakai nanti waktu saya sholat. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar. Kira-kira doanya seperti ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta maghfirli maghfiratan min indika warhamni bina antal ghafurur. Yang artinya kira-kira, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan Engkaulah yang dapat mengampuni dosa-dosa. Maka berikanlah untukku ampunan darimu dan kasihanilah. Sungguh Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini bisa kita baca sebelum salam Bapak Ibu. Jadi ada beberapa doa yang bisa kita amalkan sebelum mengucapkan salam. Mungkin ada yang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr dan seterusnya. Ada juga yang mengucapkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Jadi banyak doa-doa yang bisa dilakukan. Nah, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah itu kepada Abu Bakar doanya seperti tadi. Jadi kalau kita baca kalimat ini, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku. Tentu kita mengetahui Bapak Ibu ya, yang namanya Abu Bakar itu akhlaknya itu paling mulia setelah Rasulullah. Abu Bakar ini 10 orang yang dijamin surga oleh Rasul tanpa hisab. Artinya beliau ini sudah dapat jaminan pasti masuk surga. Tapi yang anehnya Rasulullah itu mengajarkan doa kepada Abu Bakar agar Abu Bakar itu mengakui bahwa Abu Bakar itu banyak melakukan kesalahan, melakukan kezaliman. Nah, tentunya ini menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu semua. Kita ini manusia biasa yang jaminannya tidak ada jaminan apapun bahwa kita bisa masuk surga. Jaminan yang kita punya itu cuma BPKB sama SK yang bisa kita sekolahkan ke BSI. Itu jaminan kita. Sementara Abu Bakar itu jaminannya surga. Tapi Rasulullah mengajarkan beliau doa seperti tadi. Dan yang anehnya Abu Bakar juga nggak protes. Abu Bakar nggak nanya, Rasul saya kan udah dijamin surga. Kenapa sih doanya seperti tadi di redaksinya? Saya ini banyak kesalahan, banyak melakukan kezaliman. Tidak, ya, jadi Abu Bakar ikut saja. Nah, jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita sebenarnya untuk bermuhasabah, melihat dari kita sendiri, banyak melakukan istighfar yang kita lakukan baik dalam banyak kesempatan. Mungkin bapak-bapak ya, pada saat mau sahur, bangun sahur, lihat makanan dan selera, ngomong sama istrinya, kok makanannya seperti ini ya? Padahal sunnahnya pada saat kita mau sahur disuruh istighfar, bukan melihat makanan selera atau tidak. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat kita beraktivitas, lagi duduk santai mungkin di kursi kita ya, di kantor, banyak melakukan istighfar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, tentunya kita punya banyak kezaliman, punya banyak kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Yang berikutnya, kata-kata zalim dalam doa ini ternyata bukan juga hanya diucapkan diajarkan oleh Rasulullah pada Abu Bakar, tapi Nabi-Nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama. Kita contohkan seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus pada saat beliau masuk ke dalam perut ikan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus sudah mengakui bahwa beliau zalim, melakukan kesalahan. Nabi Adam pada saat melakukan kesalahan juga melakukan doa yang hampir sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi seperti itu. Nah, pada saat bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama bermuhasabah, merefleksi diri berapa banyak kezaliman yang selama ini sudah kita lakukan. Dan mungkin kalau kezalimannya pada Allah, kita melakukan taubat sesegera mungkin, insya Allah memaafkan. Tapi kezaliman ini juga mungkin kita lakukan terhadap manusia lain. Ini yang harus kita renungkan. Jadi yang pertama adalah banyak melakukan istighfar atau mohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan ini, kalau seumpamanya istighfar itu di sholat ya Bapak Ibu ya, mungkin sering kita lakukan ya. Kalau umpamanya, maaf, bukan ini doa iftitah. Contohnya saya bacanya Allahumma baik baiknya wa baina khataaya wa anta bainal masjidil wal masjid. Ya Allah, jauhkanlah aku dan antara aku sebagaimana telah Kau jauhkan antara timur dan barat. Itu kan doa untuk menjauhkan kesalahan kita. Artinya kita mohon ampun. Nah, jadi banyak ampunan. Apa maksudnya? Permohonan maaf kita ajukan kepada Allah pada saat kita sholat.
Dan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kalau kita memang bertobat, kata Allah akan diterima. Nah, tapi kembali lagi ke kita sebagai manusia, kita sudah memohon ampun kepada Allah, tapi bagaimana kita dengan orang? Kalau ada orang buat salah sama kita, apakah kita dengan mudahnya bisa memaafkan orang? Ini juga jadi pertanyaan. Jadi kalau kita minta ampun mudah, tapi memaafkan orang yang buat salah sama kita ini sulit. Kadang-kadang kan kita sering sudah saya maafkan kok, sudah saya maafkan, tapi kita nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Sering Pak ya seperti itu ya, saya maafkan tapi kita nggak bisa seperti itu lagi gitu, kita nggak bisa seperti barang lagi gitu. Nah ini sebenarnya pemberian maafnya ini ikhlas atau tidak? Ini yang juga jadi pertanyaan bagi kita. Yang namanya kita memberi maaf ya berarti ya udah seperti biasa lagi gitu. Tapi ini sulit Pak dilakukan Pak, sulit dilakukan. Mungkin kita bisa tanya sama diri kita masing-masing, pasti sulit. Ya saya sudah maafkan kamu, tapi untuk seperti biasa lagi nanti dulu deh. Masih ada yang berbekas, ya artinya belum memaafkan sebenarnya gitu. Ya kalau mau memaafkan itu ya selesai gitu, maksudnya dia bisa itu lagi gitu. Seperti biasa lagi ya. Kalau ditanya sama diri saya apakah bisa seperti itu, saya juga masih mempertanyakan Pak dulu, masih mempertanyakan. Begitulah sulitnya kita melepaskan ego kita sebagai manusia, sulit sekali. Karena kita punya nafsu amarah, nafsu kecewa dan seperti itu. Nah ini kembalinya untuk memperbaiki itu ya kita kembali lagi istighfar lagi gitu. Ternyata sebagai manusia di bulan Ramadan ini kita ternyata masih belum bisa membersihkan hati. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, ini sebagai sebenarnya lebih banyak ke diri saya sendiri dibandingkan para jemaah sekalian. Karena sebagai manusia yang selalu berinteraksi dengan banyak orang, tentunya dalam pergaulan sehari-hari tentunya ada banyak kita melakukan kesalahan, dan orang juga bisa jadi banyak melakukan kesalahan kepada kita. Jadi mohon maaf dan minta maaf ini adalah dua hal yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Insya Allah dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita memberi maaf kepada orang yang membuat kesalahan pada kita. Semoga puasa kita pada bulan Ramadan ini bisa lebih baik dibandingkan bulan Ramadan tahun yang lalu-lalu. Saya rasa demikian dulu tausiah singkat pada hari ini. Sekarang tadi ya, yang berita bahagianya belum ya Bapak ya. Tausiahnya sudah. Kebetulan tadi pagi kita mendengarkan Zoom Bapak Ibu dari Menteri Keuangan. Insya Allah THR kita akan kita bayarkan full untuk tahun ini. Dan untuk dosen itu dapat tambahan sedos 50%. Ya, jadi Tuti 13 kemungkinan kalau 50% 100%. Jadi itu berita bahagia bagi para tadi. Sedangkan para dosen, alhamdulillah tambahannya sedos 50%. Saya juga sudah instruksikan kepada bendahara ke Pak Mus untuk segera memproses patemer. Jadi ada satu jurusan, saya nggak usah sebut jurusannya apa gitu, nggak enak sama Pak Didi gitu kan. Saya nggak sebut jurusannya Pak Didi ya, nggak enak sama Pak Didi gitu. Jadi ada satu jurusan itu yang belum menyerahkan patemer rekapnya, dan karena itu tadi ya Bapak Ibu ya, ada dosen yang ngajar di jurusan lain gitu. Nah, ini yang sehingga membuat perhitungan patemer itu menjadi terkendala karena berhubungan sama jam wajib. Jadi kabar gembiranya seperti itu. Semoga apa rezeki yang kita terima pada
ini bisa membawa berkah bagi kita semua, bisa kita bawa pulang untuk keluarga di rumah dan bisa untuk bayar zakat juga. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.